Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang salah dengan hamba yang mendapatkan kepercayaan 1 talenta itu? Mengapa dia tidak mau mengembangkan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya? Apakah itu merupakan bentuk protes kepada tuannya? Karena dia hanya diberi sedikit, yakni 1 talenta. Sedangkan teman-temannya mendapatkan lebih banyak. Dalam perumpamaan tersebut kita diberitahu bahwa sang tuan yang akan bepergian ke luar negeri itu tidak memberikan hartanya, melainkan mempercayakan hartanya untuk dikelola. Tuhan itu bukan pilih kasih. Ia mempercayakan sejumlah harta yang berbeda kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi sang tuan, mempercayakan pengelolaan talenta itu adalah semacam ujian yang pada akhirnya akan menentukan apakah para hamba tersebut layak dipercaya mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Ia sebenarnya tidak menuntut bertambahnya harta, melainkan bagaimana para hamba
menunjukkan kesetiaan kepadanya melalui tindakan pengelolaan talenta yang bertanggung jawab. Bagaimana respons para hamba? Kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan bertanggung jawab. Keduanya berhasil mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka 100%. Respons hamba yang ketiga berbeda. Ia tidak berhasil mengembangkan 1 talenta itu. Bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena dia malas. Saudara-saudariku terkasih, persoalan mengenai talenta tersebut sebenarnya bukanlah persoalan mengenai uang atau harta semata. Talenta itu melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Arti talenta yang Yesus maksudkan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pengajaran dasar dari perumpamaan tentang talenta adalah bahwa setiap orang telah dianugerahi dengan karunia yang berbeda-beda menurut kemampuannya. Dan bahwa karunia-karunia ini harus digunakan untuk melayani Allah. Di dalam kerajaan Allah, setiap orang diharapkan untuk menggunakan sepenuhnya karunia-karunia yang sudah dia terima. Di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat bagi pemalas, melainkan hanya bagi pekerja-pekerja yang giat. Tuhan menginginkan agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya dan diandalkan, yang setia dan tekun melaksanakan tugas yang dituntutnya. Kita diharapkan untuk mengembangkan dan mengelolanya semaksimal mungkin. Saudara-saudariku, bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita seharusnya ditunjukkan dengan mengerjakan pekerjaan atau pelayanan kita sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesederhana apapun pekerjaan kita, Tuhan menitipkan hartanya kepada kita, saudara-saudari, bukan untuk dipendam bagi diri kita sendiri. Karena itu pada dasarnya bukanlah milik kita, itu milik Tuhan. Maka akan tiba saatnya kita mempertanggungjawabkan semua, apakah kita memperlakukan harta itu menjadi berguna bagi Tuhan atau tidak. Tuhan tidak mau jika hartanya itu kembali begitu saja, tetapi harus menghasilkan buah. Artinya, segala pemberian Tuhan pada kita harus berguna untuk kemuliaan namanya. Jika kita setia dalam perkara kecil,
maka kita akan dipercayakan dalam perkara besar. Jika kita setia pada Tuhan dalam dunia ini, maka Tuhan juga akan mempercayakan kehidupan yang kekal kepada kita. Orang yang setiawan akan menerima mahkota kehidupan seperti yang Dia janjikan. Mahkota kehidupan itu dalam bentuk perkataan dari sang pemilik talenta yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara-saudari, karunia yang tidak sama jumlahnya apabila dipergunakan dengan kesetiaan yang sama akan diberi upah yang sama pula. God bless you.